Nah, untuk membahas tema ini, waktu pertama saya serahkan dulu ke Pak Greg. Tentunya bagaimana Apindo melihat misalnya tantangan atau masalah ketersediaan lapangan kerja di Indonesia mungkin selama 5 tahun. Pak Indri, silakan. Selamat pagi teman-teman. Mungkin saya akan tambahkan ini langsung berlanjutan dengan dari Pak Menteri untuk tantangan ketersediaan tenaga kerja di Indonesia dari sisi pengusaha. Nah, yang pertama sebenarnya kita punya external tantangan. Jadi dari luar Indonesia tadi sudah banyak disebut oleh Pak Menteri, oleh Pak Moderator. Nah, ini gambar ini sekarang ada robot, ada orang, siapa bosnya? Apakah manusianya atau robotnya? Nah, hari ini mungkin manusianya, ke depan itu mungkin bisa terbalik. Ya, maksudnya apa? Tadi juga sudah disebut Industrial Revolution 4.0. Terdiri dari situ termasuk namanya light out manufacturing. Tadi sempat disebut dengan Pak Menteri juga, di luar negeri, apalagi di Jepang, sudah ada pabrik tanpa orang sama sekali. Dan pabrik itu kenapa disebut light out? Karena nggak ada lampu juga. Kenapa? Karena semua sudah pakai robot. Jadi pabrik itu bisa produksi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak ada istirahat, yang monitoring tentunya ada beberapa orang doang, jadi malam pun bisa beroperasi tanpa lampu. Yang kedua, termasuk Internet of Things. Saya kasih contoh yang praktis, yang bisa mengimpact langsung ke kerjaan kita semua yang hadir di ruangan ini dan di luar ruangan ini. Saya ada satu kerabat di Singapura, beberapa tahun yang lalu, dia bikin perusahaan IT helpdesk. Di Singapura, customer-nya orang Singapura, perusahaan Singapura. Pekerjanya bukan orang Singapura, pekerjaannya karyawannya semua orang Philippines. Saya tanya, kok bisa printer rusak, komputer hang, kok lu punya karyawan di Singapura, lu bosnya gimana caranya? Oh, semua pakai internet. Jadi kita tinggal login, masuk ke komputer Anda, printernya kita bisa fix dari Philippines. Nah, jadi apakah itu bisa jadi peluang? Bisa, ancaman juga bisa. Itu satu contoh sederhana. Smart technology dari Pak Menteri juga sudah sebut, banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang sudah mengganti fungsi yang dulunya dipekerjakan oleh orang. Saya kebetulan bidang recruitment, ya, bidang HR, dan sekarang jumlah order untuk sekretaris bisa bilang sudah turun sangat dahsyat. Dulu sekretaris numpuk tuh orderan, sekarang udah hampir nggak ada. Receptionist pun sudah mulai turun. Kalau Bapak Ibu lihat di bank, banyak sekali bank sekarang yang greeting adalah sapam kan. Selamat siang Bu, apa yang bisa dibantu? Oh, mau transfer bisa bantu. Sapam / receptionist sebenarnya sama kita. Ya, jadi smart technology sudah membawa banyak hal. Di Indonesia pun di luar eksternal banyak bank sudah mulai lihat customer pakai internet banking. Jadi jumlah jam yang dibutuhkan sebenarnya sudah menurun juga. Ancaman berikutnya yang bisa jadi tantangan artificial intelligence. Nah, ini yang saya maksud di foto di atas. Sekarang bosnya manusianya, ke depan itu bisa jadi komputer program yang mengarahkan orangnya apa yang harus dikerjakan. Di luar itu ada juga yang besar ya. Jadi karena keterbatasan waktu, banyak ini juga luas sekali diskusinya. Saya fokus beberapa hal. Ini contohnya adalah China punya program untuk meluaskan mereka punya pasar dagang ya, sampai bisa ke Eropa. Nah, jadi intinya apa? Saingan untuk investasi. Tadi Pak Menteri juga sampaikan, kita punya banyak pengusaha, tapi yang besar no problem, unicorn dapat investasi dari luar. Pengusaha yang medium, small, medium, UMKM itu masih berat. Jadi kita harus bersaing untuk mendapatkan investasi sehingga kita bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi competition untuk investasi harus dipikirkan juga umpamanya infrastruktur perdagangan. Saya kasih satu contoh, ada satu perusahaan IT besar Silicon Valley, kalian juga pasti tahu, bisa saya sebut nama. Saya tanya, internet cost kita, mereka bikin di Indonesia juga. Namanya direct internet line, yang ada internet langsung dari perusahaan, langsung bisa keluar, jadi nggak di-share sama siapapun. Nah, itu namanya private line. Saya tanya, cost kita gimana dibandingkan negara lain? Mahal. Singapura lebih murah, Taiwan lebih murah lagi, Amerika paling murah. Nah, saya tanya, why is that? Mungkin salah satu yang bisa berpengaruh ke trade infrastructure. Berikutnya, trade agreements. Kita sering lihat di media, presiden negara X bikin trade agreement.
Itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah perdagangan. Kalau satu negara bisa dapat kebijakan lebih bagus sehingga dia bisa memanfaatkan dan mendapatkan lebih banyak penjualan dan manufacturing dan orders, tentunya luasan tenaga kerja akan lari ke negara tersebut. Jadi hal tersebut bisa menjadi sesuatu tantangan untuk negara kita juga. Dan tentunya pro trade routes, maksudnya apa? Kalau Anda lihat China's proposed Belt and Road Initiative ini semua larinya ke pasar mereka yaitu di barat, tapi melewati Indonesia. Jadi hal seperti ini bisa jadi suatu ancaman untuk kesejahteraan ketenagakerjaan kita juga. Jadi hal seperti ini harus diperhatikan. Nah, internally, tadi Pak Menteri juga ada sampaikan, kita masih termasuk middle income country, dan middle income juga lower middle income ya, bukan higher middle income. Kalau katakanlah ketemu tamu dari Amerika, mereka datang, di sini, Greg banyak motor ya. Saya bilang, this is our middle class. Kalau middle class itu punya mobil, termasuk delivery, Pizza Hut delivery, GoFood, supirnya udah punya mobil sendiri. Kalau di kita motor, itu middle class-nya kita. Jadi kita masih banyak catching up. Kalau kita punya GDP per kapita masih lower middle, di mana tetangga kita termasuk Jepang dan Korea Selatan dulunya kita satu kelas sama-sama ya laut susah kita makan sayur barengan. Sekarang mereka sudah jadi negara maju, bisa lompat, udah warnanya udah gelap, bukan masih muda, yaitu menjadi suatu tantangan untuk dan bisa jadi ancaman untuk ketenagakerjaan kita ke depan juga. Jadi kita harus perhatikan. Nah, dan tadi Pak Menteri kan sampaikan, dari HBD Center menyampaikan bahwa sekarang kita punya GDP per kapita $4.000, 3.000 rupiah. Mungkin dalam beberapa tahun bisa jadi 20.000. Negara maju, GDP per kapitanya sekarang aja sudah 40-50.000 US per orang. 10 kali lipatnya kita. Jadi dalam 30 tahun kita menjadi 20.000 katakan. Mungkin mereka 200.000 kalau kita nggak melompat. Jadi kita harus bisa lifting, bukan cuma gradual, step by step yang tahu kemana. Nah, kedua, tadi Pak Menteri juga sudah sampaikan, jadi saya terusin. Dari segi pendidikan, ini data dari 2010, kita masih di bawah 5%. Sekarang, alhamdulillah sudah 18%-an, which is good. Ada improvement dari segi quantity. Sekarang banyak yang lulusan D1 ke atas sudah 18% dari populasi 15 ke atas. Tapi seperti Pak Menteri sampaikan, ada ini quantity. How about quality? Kualitasnya dari distribusi universitas paling ranking paling tinggi di dunia, kita kebagian di ranking paling bawah. Yang paling banyak negara-negara maju. Jadi quantity sekarang mulai ada, tapi quality-nya masih bisa masih sangat-sangat rendah. Saya kasih contoh real, kita doing on recruitment, ratusan ribu orang kita proses CV-nya. Yang di approve ACC masuk ke perusahaan itu single digit, di bawah 10% dari ratusan ribu. Kenapa? Nah, ini satu contoh. Ini teman-teman yang mungkin punya tim anak buah mungkin ngerti. Kita bikin tes sederhana, tes Excel Pak. Di transkripnya ditulis, udah ambil kursus Microsoft Excel, angkanya 8 atau 9 dari 10, berarti pinter dong ya. Harusnya Excel udah jago. Kita do simple test sederhana. Kita minta tolong 5+5, lu bikin formulanya di Excel. Ya, kalau bagi yang tahu Excel kan 5+5 tinggal ada formulanya sama dengan sel ini plus sel ini, enter dapat angkanya, atau ada fungsi sum. Selesai kan? Harusnya orang yang skornya tinggi bisa. Kita punya pelamar, ada beberapa, you know what, mereka buka Excel, buka HP, 5+5, mereka ikut pakai HP, angka akhirnya mereka masukin ke Excel. Wah, ya itu kualitas tenaga kerja kita, sorry to say. Ya, jadi tadi Pak Menteri juga sampaikan, IT masih kurang, banyak yang sebenarnya masih kurang. Jadi kuantitas mulai ada, tapi kualitas masih masih sangat-sangat rendah. Nah, so gimana nih? Ya kan, kita udah tahu tadi dari Pak Menteri, dari HBD Center, semua tantangan yang ada di Indonesia. What can we do? Tapi dalam waktu jangka pendek, bukan nanti kita sudah mati masih planning. Nah, ini beberapa masukan yang mudah-mudahan bisa membantu diskusi kita hari ini. Satu, kita perlu ngambil action ya, yang sifatnya jangka pendek, jadi maksudnya sekarang, tapi impact-nya bisa jangka panjang. Kedua, kita perlu memperdayakan pekerja-pekerja kita, empower them. Supaya apa? Supaya mereka independen, tidak tergantung pemerintah. Contoh yang real, perusahaan, kita ambil orang udah masuk,
Kita harus kasih dong BPJS Kesehatan, tenaga kerja, semua kan sesuai regulasi. Beberapa pekerja sorry, bisa gak? Saya jangan didaftar BPJS Kesehatan. Kenapa? Ya saya ikut program pemerintah di desa. Kalau daftar, berarti nama saya keluar dari situ, berarti keluarga saya dapat bantuan dari pemerintah lagi. Dan itu kan udah kerja, udah gak masuk status, tolong deh. Nah, itu mindset yang masih sangat bergabungan dengan program pemerintah. Kita harus menciptakan iklim kayak Pak Menteri bilang, ekosistemnya di mana pekerjanya sudah independen dengan cara pikirnya juga. Next, pengusaha atau perusahaan juga harus diperdayakan. Kenapa? Karena mereka yang hire workers-nya, gak ada perusahaan, gak ada pekerja. Jadi kita harus perdayakan mereka supaya mereka bisa merencanakan, bisa action, dan jauh lebih cepat dari sekarang. Dan dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. Jadi jangan terlalu dibatasi sehingga mereka nggak bisa gerak kiri, nggak bisa gerak kanan, nggak bisa maju, susah mundur, naik salah, turun salah. Nah, akhirnya itu Indonesia menjadi tempat yang kurang efektif. Saya kasih contoh ini ada beberapa dari narasumber kan dari bidang IT juga. Saya ketemu salah satu perusahaan IT terbesar di dunia dalam yang lalu, ngomong sama direktur untuk international recruitment-nya, international affairs-nya. Dia sampaikan, you know what Greg, kita sebenarnya udah consider Indonesia menjadi hub kita, salah satu negara yang shortlisted menjadi masuk ke hub. Hub maksudnya apa? Operational center. Operational center maksudnya apa? Akan hire banyak orang yang qualified, gajinya juga akan bagus. Tapi setelah kita balik dengan regulasi lu, infrastruktur lu, dan tetek bengek yang lainnya, kesannya wow, I get a big headache, termasuk saya mau hire orang expatriate, kayaknya susah banget. Akhirnya apa? Akhirnya kita pindah negara lain. Dan kebetulan Pak, saya juga kita juga bergerak di bidang outsourcing, jadi kita banyak customer multinasional, banyak yang bikin head office Asia Pacific atau regional office Asia bukan di Indonesia, bikinnya di mana? Di Singapura, di Malaysia, bahkan di Thailand juga sekarang mulai ada, Hong Kong banyak. Kalau saya tanya mereka, why don't you open Indonesia? Pasar lu paling gede kan Indonesia. Iya benar Greg, pasar paling gede mungkin Indonesia. But termasuk regulasi dan undang-undang ketenagakerjaan kita. Biasanya dua, your labor laws, sama kedua infrastruktur. Terus ketiga ya corruption, tetek bengek yang lain. Next, so how to do it? Kita sudah tahu keluhannya, kita sudah tahu tantangannya semua. What to do sekarang? Supaya bisa benar-benar ada action yang keluar dari ruang ini, insya Allah. So, pertama, tadi Pak Menteri juga sudah singgung, kita perlu reformasi undang-undang ketenagakerjaan kita sekarang. Tadi Pak Menteri kan tanya saya, kalau ada orang mau kerja part-time, ibu rumah tangga 2 jam, 3 jam, you mau gak hire? Saya mau, tapi saya rapel. Dengan regulasi sekarang ada, saya nggak bisa. Kalau saya hire, saya benar Pak Menteri bilang, saya melanggar regulasi. Jadi saya mau banget, tapi nggak bisa. Ya. Sekarang cara kita punya undang-undang di structure, seperti Pak Menteri bilang, itu orientasinya apa? Permanen. Kalau bisa tetap bekerja forever, nggak pernah keluar. Ada kepastian pekerja yang digaranti. Kalau nggak permanen, kontrak, ya kan? Kontrak PKWT. PKWT ada waktu tertentu juga. Kita nggak bisa hire berapa utamanya. Bos, 2 bulan kita 3 jam aja kerja, 5 hari, 2 minggu nggak bisa. Harus tanda tangan kontrak minimal 1 bulan. 1 bulan dari yang mau kerja, jadi minimal 3 bulan, 6 bulan. Dalam waktu itu udah nggak butuh lagi. Perusahaan harus bayar sisa kontraknya. Sangat-sangat kaku. Ya, so what to do? Salah satu kita harus labor laws reform. Nah, dalam hal ini karena saya tahu keterbatasan waktu, fokusnya kemana? Salah satu adalah mohon diprioritaskan legal framework untuk pekerjaan bisa on a per hourly basis. Jadi kayak Pak Menteri tadi bilang, daripada sekarang kita mau kayak kerja nggak bisa. Secara regulasi dibolehkan. Nah, saya kasih contoh, dan kita ini bukan inovasi baru. Mungkin kalau ini jalan, ini inovasi untuk Indonesia, tapi di negara maju itu sudah puluhan tahun berjalan. Termasuk negara tetangga kita, Jepang, Korea, negara customers kita yang beli produk kita, Amerika, Kanada, dan seterusnya. Nah, kalau mereka sudah jalan per jam sudah cukup lama, sudah puluhan tahun, dan mereka makmur, ya kenapa kita nggak belajar copy paste masukin ke sini? Itu kan sesuatu yang bagus. Dan saya sendiri kebetulan pernah kerja di Amerika. Saya pernah punya tim anak buah di mana itu mahasiswa
mahasiswa kerja hanya 4 jam sehari, 5 hari seminggu, ada yang less. Kita cuma butuh 3-4 jam sehari. Mereka senang, saya tanya mereka, why do you work? Kan kuliah. Di Indonesia kan kuliah susah, biasanya kerja sambil kuliah. Oh itu bisa kuliah sambil kerja. Saya tanya, why do you do it? Oh ya, saya bisa dapat extra income, memang saya butuh extra income. Dan saya perlu pengalaman kerja, supaya nanti gua lulus, di CV gua udah tulis tuh, bukan pekerjaan magang, tapi ini full time job, part time job, paid fully. Ya, jadi itu salah satu contoh. Next, nah sekarang kita ngomongin kesejahteraan. Oke, kalau usah kayak gitu gimana? Nanti pekerjaannya, kesejahteraannya, seperti di Amerika sebagai contoh. Nanti semua social protection program, jadi program-program kesejahteraan untuk memproteksi pekerjaannya, kita reorientasi untuk bisa mendukung pekerjaan yang dibayar upahnya per jam. Apa itu? BPJS Kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kematian, jaminan hari tuanya dari BPJS juga sama jaminan pensiun. Nah, manfaatnya apa nih sebagai contoh? Kalau saya cuma kerja 4 jam sekarang, saya kerja upahnya tadi Pak Menteri kasih contoh OB. OB kerja di satu perusahaan full time kan, sebagai permanen atau kontrak full time. Dia sekarang mau kerja di tempat lain pas weekend, mau nyambian. Nah, sekarang kalau dia lakukan itu, dia kecelakaan, di cover nggak oleh BPJS Kecelakaan? Nggak di cover, karena itu bukan perusahaan dia. Perusahaan dia di mana dia kerja, ada kecelakaan tempat kerja di cover 100%, karena perusahaan bayar iurannya. Dia kerja part-time tempat lain, karena itu dianggap oleh regulasi kita itu illegal, tidak formal, nggak di cover. Tapi bayangin, besok bisa per jam. Nah, iuran JKK itu, jaminan kecelakaan kerja itu, masuk ke, ya dia kerja 4 jam kali sekian, kali presentasi preminya masuk, dia tercover 100%. Dia mau kerja di McDonald's, pasti weekend, mungkin dapat income tambahan, dekat rumah, dia bisa dapat dan dapat full proteksi. Ibu rumah tangga yang sekarang mungkin pagi harus ngantor anak, beresin rumah, atau sekarang sudah banyak yang bapak rumah tangga. Umpamanya pagi-pagi mereka harus ngurusin rumah, sore harus ngurusin rumah, di antaranya mereka punya 3-4 jam bisa kerja. Nah, itu besok bisa dapat BPJS Kesehatan untuk satu keluarga jika infrastruktur itu diperbolehkan. Sudah diberikan 1 menit, jadi saya langsung ke semua manfaat. Nah, jadi salah satu manfaat untuk kita restructure, umpamanya labor law regulation untuk fokus salah satunya di upah kerja adalah kita modernize, jadi kekinian. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan juga, kita punya ekosistem sekarang tidak kekinian, sangat jadul. Jadi kita perlu modernize supaya sama dengan negara maju, dan negara maju banyak adalah customer Indonesia untuk ekspor market kita. Kedua, kita menjadi lebih bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, bahkan Kambodia, Myanmar sekarang pada muncul semua. Ya, jadi kita harus bisa bersaing karena mereka beberapa sudah bayarnya per jam upahnya, bisa per jam. Ya, jadi kalau udah bisa per jam, otomatis rejimnya formal diresmikan oleh undang-undang. Guess what? Pekerjaannya dari informal masuk ke formal, terlindungi. Sekarang nggak terlindung, besok terlindung. Dan untuk saingan kita, untuk ekspor market kita, itu kita bisa lebih bersaing. Dan jangan lupa, kayak semacam Gojek, umpamanya, kita sangat bangga dengan Gojek, unicorn pertama di Indonesia. Tapi saingan mereka, seperti Uber umpamanya dari Amerika, guess what? Di Uber di Amerika bisa bayar upah pekerja mereka, termasuk coders, developers, system analyst, strategist per jam. Kita harus hire full time. Komitmennya kontrak diputus, bayar sisa, permanen putus pesangon. Kira-kira siapa yang lebih kompetitif? Ya pasti sono. Dan tapi pasarnya siapa? Pasarnya Indonesia. Bukan cuma ekspor market, mereka masuk Indonesia, tapi bisa bersaing. Makanya kenapa kadang-kadang barang lokal lebih mahal dari barang impor kadang-kadang. Ya salah satu itu. Ya, terus tentunya dengan upah per jam itu memberikan pekerja fleksibilitas untuk mendapatkan income lebih. Ya, satu contoh saya kasih, ini udah hampir selesai. Satu contoh saya kasih, OB saya. OB saya dulu sebelum kerja sama saya, dia ada 2 kerjaan, OB tempat lain dan ojek. Saya tanya kenapa? Karena nggak cukup gajinya sebagai OB, karena di bawah upah minimum, etc. Udah masuk ke kita, semua udah sesuai regulasi. Nah, tapi weekend dia udah nggak kerja lagi, jangan lembur. Nah, sekarang dia mau cari upah, kalau udah bisa per jam, income dia bisa naik, bisa lumayan, bisa naik 20-30%. Jadi dan bisa independen, nggak harus tergantung satu pemberi kerja.
Terus tentunya mahasiswa, ibu atau bapak rumah tangga, orang yang sudah pensiun seperti di Singapura kan banyak juga bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dan mendapatkan proteksi sosial. Jadi asuransi kesehatannya dapat, kecelakaan kerjanya dapat, pensiunnya dan JHP-nya dapat. Dan pekerja dari sektor informal yang banyak tadi kita diskusi tadi pagi, pembantu di luar di Hong Kong bisa 3 bahasa, balik ke Indonesia tetap pembantu, guess what, skills mereka akan naik. Kalau sekarang pemberi kerja harus hire mereka full time, pikir dulu karena lulusan SD SMP. Tapi kalau bisa cuma kerja 5 jam, gue coba dulu aja. Terus semua dapat, ternyata bagus, saya hire full time. Resikonya akan turun dan bisa meluas peluang kerja bagi lulusan SD dan SMP karena bisa kerja part time. Dan last but not least, memberikan pemberi kerja atau perusahaan atau pengusaha fleksibilitas yang jauh lebih tinggi untuk perencanaan HRD dalam kondisi ekonomi bagus dan tidak. Ini penting kenapa? Di negara maju, kalau di kita mau PHK, kita langsung PHK orang, semua gone. Negara maju, karena apa yang mereka lakukan? Yang aku pakai kerja. Daripada 1000 orang saya pecat besok, 500 orang saya kurangin jam kerjanya dulu. Bisa nggak dari 40 jam kerja seminggu, kita sepakati 20 jam deh. Jadi lu gak hilang upah dari berapa juta menjadi 0 besok. Saya punya utang, saya punya cicilan, saya punya biaya hidup sehari-hari hilang 100%, gak ada pendapatan. Oh, paling tidak berkurang setengah. Dengan berkurang setengah, saya masih dapat income, saya bisa cari kerjaan baru, dan kebijakan sosial, perlindungan sosial semua masih dapat. BPJS kesehatannya masih dapat, jaminan asuransi kecelakaan kerjanya masih dapat, jaminan hari tua masih dapat. Jadi win-win solution-nya itu sebenarnya banyak. Ya, jadi dengan ini saya ending presentasi saya. Terima kasih atas waktu. Terima kasih Pak Trek. Sebetulnya masih banyak hal menarik ketika waktu jadi Pak Trek tidak ada